Selamat datang di Nurhayati Edu. Saatnya kita berbagi informasi. Informasi kali ini yaitu pemberian beasiswa untuk guru, baik itu jenjang magister untuk S2 ataupun jenjang doktoral untuk S3, untuk kampus luar negeri ataupun dalam negeri. Beasiswa tersebut itu dikelola oleh LPDP. Biasanya kalau kita diberikan beasiswa, kita berpikir apakah beasiswa ini benar-benar full atau hanya SPP saja yang ditanggung. Jangan khawatir, beasiswa ini full. Lantas komponen apa saja yang dibiayai? Yuk simak penjelasan video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, khususnya informasi beasiswa. Jadi kita lihat yang pertama itu untuk magister ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diberikan itu sama, hanya satu perbedaannya. Kita lihat perbedaannya apa? Hanya di visa. Selebihnya yang lain sama. Beasiswa yang diberikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah dana pendidikan, yang kedua adalah dana pendukung. Oke, kita bahas mengenai dana pendidikan yang diberikan. Yang pertama adalah dana pendaftaran. Jadi ketika kita mendaftar di kampus, kemudian kita lulus, maka uang pendaftaran yang telah kita bayarkan ke kampus itu akan diganti oleh LPDP. Selanjutnya SPP. SPP ini akan langsung masuk ke rekening kampus, jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk mentransfer karena SPP-nya itu langsung berurusan antara LPDP dengan kampus. Jadi kita fokus saja dengan kuliah. Selanjutnya dana tunjangan buku. Jadi kalau kita mau beli buku, kita ada uang tersendiri, itu diberikan 1 tahun 1 kali. Jadi kalau kita 2 tahun kuliah di magister, kita dapat 2 kali uang buku. Dari pengalaman sebelumnya, tunjangan uang buku per tahunnya itu 10 juta per tahun. Jadi kalau kita magister 2 tahun, kita dapat 2 kali uang buku, maka kita dapat 20 juta. Selanjutnya dana bantuan tesis atau disertasi. Jadi kalau untuk S3 disertasi ya. Jadi kalau S2 di tesis, jadi segala uang yang kita keluarkan untuk penelitian tesis kita itu akan diganti oleh LPDP. Selanjutnya dana bantuan seminar internasional, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, itu akan diganti oleh LPDP. Tapi kita harus memilih apakah kita di luar saja atau di dalam saja. Maksudnya apakah kita pilih di luar negeri saja atau di dalam negeri saja. Jadi kalau untuk magister itu dia hanya bisa memilih saja 1 kali, apakah dia pilih di dalam negeri atau di luar negeri. Tetapi kalau doktoral itu dia bisa pilih 2 kali. Jadi 2 kali seminar, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Di sini yang dibiayai kalau kita di dalam negeri itu 5 juta, kalau di luar negeri itu 15 juta. Dana pendidikan yang keenam adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi biasanya kalau kita akan lulus itu ada syarat kelulusan. Tapi beberapa kampus ya, syarat kelulusannya itu harus publikasi jurnal internasional. Nah, di sini LPDP membantu kita mendanai untuk publikasi tersebut. Jadi, LPDP akan memberikan kita reward jika jurnal kita masuk di jurnal internasional, baik itu Q1 maupun Q2. Dari panduan sebelumnya, jika kita lolos di jurnal Q2, kita akan mendapat reward itu 15 juta. Sedangkan kalau Q1 kita dapat reward itu 25 juta. Selanjutnya ke bagian B. Bagian B ini adalah dana pendukung. Dana pendukung yang pertama itu adalah dana transportasi. Yang mana itu dana transportasi? Jadi LPDP akan mengganti atau akan memberikan dana transportasi, yaitu tiket keberangkatan menuju tempat kita studi dan tiket kepulangan menuju tempat kita asal setelah selesai studi. Jadi kalau selama perjalanan, seandainya kita 2 tahun magister, tapi waktu 1 tahun kita mau balik kampung karena lebaran, itu tidak ditanggung. Untuk beasiswa yang luar negerinya, kalau kita di kampus luar negeri, kita akan mendapatkan dana aplikasi visa. Tapi dalam negeri tidak, karena kita tidak menggunakan visa kan. Jadi kita juga akan mendapatkan dana asuransi BPJS Kesehatan, itu kelas 1 yang diberikan.
Yang diberikan LPDP itu tidak main-main, kelas 1. Jadi selama studi kalau magister 2 tahun itu akan dibiayai atau diganti atau direimburse oleh LPDP selama 2 tahun. Nah, sekarang yang terpenting itu adalah kalau kita studi itu yang terpenting dan paling penting adalah dana hidup bulanan. Jadi biasanya ada beasiswa yang memberikan kita hanya biaya studi saja, tetapi biaya bulanannya kita setengah mati cari, kita harus kerja freelance atau apa, atau dana sendiri seperti itu, tapi LPDP tidak. Jadi kita diberikan dana hidup bulanan itu selama kuliah. Jadi seandainya sekarang bulan Januari, pada bulan Januari kita sudah diberikan dana hidup bulanan untuk 3 bulan ke depan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Jadi jangan khawatir kita akan kekurangan untuk uang bulanan kita, karena sebelum bulannya itu berlangsung sudah diberikan. Jadi biaya hidup bulanannya untuk per bulannya kalau di dalam negeri itu 3,6 sampai 4 jutaan. Tetapi kalau luar negeri itu lebih besar, tergantung tempatnya. Karena ini akan menyesuaikan lokasi teman-teman berada. Selanjutnya kita diberikan dana kedatangan. Jadi pada saat awal perkuliahan kita diberikan dana kedatangan yang jumlah nominalnya itu kalau tidak salah 2 kali jumlah LA ya. Jumlah dari dana bulanan kita, seperti itu. Dan kita juga akan diberikan dana keadaan darurat. Jadi pada saat keadaan darurat ada dana darurat. Bagaimana dengan beasiswa doktoral? Jadi untuk doktoral sebenarnya sama antara magister atau doktoral untuk yang diterima. Perbedaannya sebenarnya cuma satu di poin nomor 5, yaitu dana tunjangan keluarga. Jadi untuk doktoral dia mendapatkan dana tunjangan keluarga, dan itu dimulai atau dapat diterima mulai semester ketiga. Dulu untuk magister juga dapat. Magister atau doktoral dapat beasiswa dana tunjangan keluarga, tetapi ada aturan baru dan itu dihilangkan untuk magister. Dan alhamdulillahnya untuk doktoral tetap ada. Dana tunjangan keluarga ini diberikan kepada 2 orang, jadi 2 kepala yang diberikan. Jadi kalau kita sudah berkeluarga bisa diberikan untuk 1 untuk istri dan 1 untuk anak. Jadi 2 kepala yang diberikan. Dan masing-masing memperoleh itu 25% dari uang bulanan yang kita terima. Jadi kalau kita punya satu istri punya istri dan 1 orang anak, kita mendapatkan tunjangan 50% dari dana bulanan kita. Jadi beasiswa ini ada 2 persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum itu lebih mudah. Yang pertama itu WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, karena kita guru, kita harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik atau SIM PKB. Yang ketiga, sudah mengajar paling sedikit 2 tahun. Dan keempat, ya jelas kalau kita mau daftar S2 berarti kita sudah menyelesaikan S1. Kalau kita mau daftar S3 berarti kita sudah menyelesaikan S2. Di mana dengan ketentuan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT, dan yang kedua perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan ini kalau untuk luar negeri ya, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Dikti, Kemendikbud atau kedutaan besar. Yang kelima, melampirkan surat rekomendasi. Jadi ini terlampir ya. Ini rekomendasi 1 dari atasan seperti kepala sekolah. Dan kedua, rekomendasi dari dosen dari perguruan tinggi kita sebelumnya. Dan yang keenam adalah ini hanya untuk reguler ya. Jadi ini untuk reguler, tidak ada untuk kelas jarak jauh dan sebagainya. Jadi ini reguler. Yang ketujuh, menyampaikan surat keterangan sehat bebas narkoba. Jadi ini kita bisa dapat keterangan sehat bebas narkobanya di rumah sakit terdekat. Yang kedelapan, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran daring. Jadi nanti ada formulir pendaftarannya secara online kita isi. Dan yang kesembilan adalah menuliskan komitmen kontribusi ke instansi asal pasca studi.
Maksudnya adalah kita menuliskan apa saja kontribusi yang akan kita berikan setelah kita selesai studi nanti. Kalau kita selesai S2 nanti apa saja kontribusinya, selesai S3 apa saja kontribusinya. Yang kedua adalah persyaratan khusus. Persyaratan khusus adalah mengunggah dokumen Letter of Admission atau Acceptance, biasa disingkat LOE. Apa itu LOE? Itu adalah surat keterangan lulus. Jadi kita sudah punya surat keterangan lulus ke universitas yang akan kita tuju. Yang kedua adalah mengunggah surat izin mendaftar beasiswa. Bagi guru PNS itu surat isinya dari dinas, tetapi kalau guru tetap yayasan surat isinya dari yayasan. Dan yang ketiga adalah bersedia menandatangani surat pernyataan. Jadi nanti surat pernyataannya itu kita tanda tangani setelah kita diterima. Yang keempat adalah batas usia pendaftar pada 31 Desember. Itu kalau S2 itu batas maksimalnya itu 35 tahun, sedangkan S3 batas maksimalnya adalah 40 tahun. Yang kelima, IPK minimal. Jadi IPK minimalnya itu rendah kok, nggak tinggi-tinggi amat. Kalau S2 itu 3,0, sedangkan kalau S3 itu syaratnya 3,25. Yang keenam ini sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang biasa dipakai sih TOEFL atau IELTS ya. Kalau untuk magister dalam negeri itu 500, kalau magister luar negeri itu TOEFL-nya 550. Kalau mau menggunakan IELTS juga bisa. Kalau magister dalam negeri itu 6,0 IELTS-nya, kalau magister luar negeri itu 6,5 IELTS-nya. Sedangkan untuk doktoral dalam negeri itu IELTS-nya adalah 6,0, sedangkan untuk TOEFL-nya 530. Ingat TOEFL yang kita gunakan adalah TOEFL ITP ya. Nah, itu yang sering digunakan TOEFL atau IELTS. Tapi kita bisa juga pakai TOEIC, IBT atau TOEFL. Dan ingat ya, sertifikat TOEFL ITP yang berlaku itu harus dari lembaga resmi. Hati-hati, jangan sampai kita menggunakan lembaga tidak resmi sesuai dengan ketentuan LPDP, dan itu sangat fatal. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan pindah perguruan tinggi ataupun pindah program studi. Jadi sebelum mendaftar pikirkan baik-baik program tinggi tujuan dan program studi yang kita inginkan. Karena kita tidak bisa pindah. Nah, pendaftar yang dimaksud di sini yaitu harus sudah menempuh studi pada semester 1 dan tidak dalam status tugas belajar. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi beasiswa terbaru.